aktivitas galian C dan operasional stone trouser milik PT Harazaki Ananta Energy. Untuk pembangunan listrik tenaga mikrohidro di Onan Hasang, Kecamatan Pahal Julu, Kabupaten Tapanuli Utara dilarang untuk diliput wartawan. Saat hendak meliput sidak Komisi C DPRD Taput kemarin, sejumlah wartawan yang hendak meliput di lokasi pembangunan PLTMH di Onan Hasang dilarang melakukan peliputan jurnalistik dan nyaris terjadi bentrok. Pelarangan peliputan kepada jurnalis tersebut menurut Douglas Tobing telah dilaporkan yang telah dilakukan oleh petugas security dari pihak manajemen PT Harazaki Ananta Energy dan PT Hidro Nusantara kepada jurnalis ketika akan meliput. Sidak Komisi C DPRD Taput bersama dengan instansi terkait perizinan dan operasional galian C dan stone trouser yang saat ini beroperasi. Selain itu, pada hari Minggu sore kemarin sejumlah jemaat HKBP Onan Hasang juga melakukan pemblokiran jalan di lokasi galian C tersebut yang memproduksi bahan material berupa batu pecah dari Sungai Batang Toru. Untuk pasokan ke lokasi pengerjaan PLTMH bahan material dari lokasi galian C pembangunan yang dikerjakan mulai tahun 2022 lalu. Sementara itu, menurut pemerhati lingkungan hidup Arfan Saragih bahwa adanya ketidaktransparansi pihak perusahaan terkait operasional galian C dan stone trouser yang saat ini sedang beroperasi serta adanya penghalangan wartawan untuk meliput. Sangat disayangkan selain juga pihak perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi pendirian galian C dan izin operasional stone trouser dalam pembangunan PLTMH kepada warga. Usai sidak di lokasi, menurut anggota Komisi C DPRD Taput Jimmy Tambunan, ditemukan bahwa aktivitas galian C dan operasional stone trouser milik PT Harazaki Ananta Energy dalam pembangunan listrik tenaga mikrohidro di Onan Hasang. Gimana bang tanggapannya bang? Dari ya, sampai ke 3 kali. 3 kali ya? Apabila tidak diindahkan dan tidak dibayar pajak IMB, nah berarti harus ditutup. Sampai 3 kali laporan ya, 3 kali teguran. Lingkungannya ada nggak bang? Perizinan lingkungannya? Lingkungan, SPPL ya. Itu dari provinsi katanya. Oh, dari provinsi untuk ya. Perizinan lingkungannya ya? Ya. Jadi ya hanya membahas masalah Graser aja itu, Graser dari Harazaki. Itu Harazaki apa itu Pak Dewan? Itu yang punya Graser kan Harazaki. Izin Pak, terkait dengan temuan di lapangan, langkah kedepannya dari pihak DPRD Taput gimana Pak? Ya, kita sarankan ke perusahaan supaya semua proses perizinan dilengkapi. Jangan ada yang diindahkan masalah perizinannya. Oh, ya, Pak. Jadi terkait dengan batu yang sudah keluar dari PT Harazaki, keluar dari lokasi Onan Hasang ini, gimana itu Pak Dewan? Apa diperbolehkan itu? Itu nanti biar provinsi, karena izinnya kan yang mengeluarkan provinsi. Oh, jadi provinsi lah yang berwenang? Iya. Jadi kesimpulan dalam pertemuan Pak dengan pihak perusahaan? Hanya Grasernya aja nanti. Kalau dari 3 kali teguran tidak diindahkan masalah pajak Grasernya, supaya Grasernya ditutup. 3 kali teguran, SP3. Ini udah berapa kali teguran Pak? Hari ini pertama. Itu ada rencana RDP nantinya Pak Dewan sebelum 3 kali? Harajakinya. Karena perwakilan PT Harazaki tadi tidak ada di tempat. Dia hanya dari lewat Zoom dari Jakarta. Jadi berarti ada rencana RDP nanti? Ya, dipanggil Harazaki. Kapan itu? Perizinan mereka bagaimana Pak dari temuan Ya, kunjungan pihak tergantung dari DPRD? jadwal di DPRD ya. Pak, izin Pak, terkait perizinan yang ditemukan oleh pihak DPRD setelah masuk ke dalam lokasi kira-kira apa Pak? Perizinan apa itu? Yang dimiliki oleh pihak perusahaan sampai dengan saat ini Pak? Kan sesuai dengan surat DPRD yang ke sini kan hanya Harazaki terkait Graser aja. Hanya sebatas Graser aja? Iya. Pemecah Iya. batu gitu? Iya. Nggak ada Terima kasih Pak Jimmy, anggota DPRD Komisi C. Pelaksanaan kegiatan aktivitas perusahaan saat ini selaku dari pihak aktivis Bang, bagaimana Bang tanggapannya juga respon serta situasi di dalam Pak? Yang pertama, ya kawan-kawan wartawan media televisi dan media cetak dan media online, ya di lokasi ini dulu tahun 2022 itu ada sosialisasi pembangunan PLTMH Hidro, ya namanya PT Nusantara Hidrotama. Nah masyarakat diajak waktu itu ya untuk mendukung, tapi pembangunan pusat pembangkit listrik. Ya. Tiba-tiba di lokasi ini sekarang sudah ada galian C dan crusher. Yang menjadi pertanyaan, galian C dan crusher ini tidak pernah ada sosialisasi. Kedua, izinnya nggak pernah ditunjukkan kepada warga. Itu terbukti dari berapa kali rapat di kantor Lurah Onan Hasang, tidak pernah satu kali pun izinnya diperlihatkan, baik oleh pimpinan PTNH maupun oleh pemilik crusher dan galian C, yaitu PT Harazaki. Tidak pernah. Karena itu wajar masyarakat akhirnya protes.
Dan hari ini Komisi C DPRD Kabupaten Tapanuli Utara turun memeriksa. Ternyata benar, banyak izin-izin yang belum lengkap. Karena izin-izinnya belum lengkap, ya kita dari masyarakat dan pecinta lingkungan minta kraser dan galian C ini ditutup dulu untuk sementara. Jangan menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Terutama ini masalah lingkungan hidup. Menurut saya, izin lingkungan hidupnya ini tidak ada. Kalau izin lingkungan hidupnya tidak ada, kraser dan galian C ini tidak boleh berproduksi. Apalagi batu galian C-nya ini sudah dibawa keluar. Kita punya bukti bahwa batu ini dibawa ya keluar dari Onakasang. Ada yang ke Sipoholon, ada yang ke arah Sidempuan. Jadi mohonlah kepada ya Presiden Republik Indonesia, Menteri BKPM, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Kapolres Tapanuli Utara untuk menutup galian C dan kraser ini. Jangan kita biarkan pelanggaran hukum terjadi dan merajalela di Onakasang ini, terkhusus ya kegiatan kraser dan galian C ini. Terima kasih. Oke Pak, dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Sahala Arpan Saragi, Sarjana Hukum. Dari Dalaman Nikah Pasir Pak. Lembaga Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Sumatera Utara. Oke Pak, siap Pak. Makasih Pak. Edward JP Hutapea, reporter Palapa TV, mengabarkan.